Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, market pump sebesar 1,49% dengan total market cap mencapai di angka 2,24 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos. Sip, kita masuk ke chartnya. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dengan sangat jelas BTC berhasil mantul dari 64.000 lebih 64 USD. Dan daily close-nya berhasil di atas dari 65.000. Tepatnya jam 7 pagi tadi itu di angka 65.713. Ya berarti high lagi-lagi terbentuk dan MA20 semakin dekat. Apakah kita akan ke-reject atau jangan-jangan kita akan mereclaim dulu MA20 di daily ya? Nah, penyebabnya kenapa? Penyebabnya selain TA ya, karena minggu biasanya kan liquidity nggak terlalu besar ya, tetapi kenapa ya tiba-tiba nih janggal di hari Minggu boom? Jawabannya adalah tada, akhirnya Trump dan Iran, ini lucu juga ya si judulnya Trump dan Iran, bukan US dan Iran ya. Akhirnya mereka sudah ada agreement ya yang menginclude untuk membuka Strait of Hormuz. Dan kemarin kan masih nggak jelas kapan ya. Si Trump bilang minggu, Iran masih nggak tahu kapan katanya ya. Nah, tetapi sekarang sudah ada satu deadline yang jelas. Kapan? Jumat. Nah, jadi si perjanjian ini kemungkinan besar akan in effect di hari Jumat ini ya. Atau mungkin ya kalau mengikuti mereka mungkin jadi kayak Sabtu buat kita ya. Tapi apapun itu ya, sudah ada deadline. Nah, apakah kali ini berbeda Bang? Apakah dari deadline ini akan berbeda dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya? Maybe karena sebelumnya tuh belum benar-benar sampai ada memorandum lah gitu kasarnya. Masih cuma kayak ya oke deh, nanti kita ada deal, kayaknya membaik atau lagi negosiasi membaik. Kali ini enggak, sudah ada memorandum ya, dan katanya akan mulai efek di hari Jumat gitu. Nah, tentunya saat itu terjadi ada kemungkinan bisa ya terjadi efek yang signifikan terhadap minyak gitu ya. Nah, itu juga tentunya akan berpengaruh juga terhadap risk on asset. Jadi siap-siap ada potensi minimum di ya dekat-dekat hari Jumat Sabtu itu ada potensi untuk bisa terjadi gejolak yang lumayan ekstrim ya. Nah, tapi baik lagi kalau menurut gue pribadi dari konflik yang kita lihat di sini karena dengan mata kepala kita sendiri ini konflik yang kasarnya maju mundur cantik begitu kasarnya kan ya. Ya, wah perang lagi terus enggak. Nah, apakah memorandum ini bisa benar-benar membuat damai, enggak jadi maju mundur lagi? Enggak ada jaminan. Gitu. Jadi ya kita lihat aja step by step. Gitu. Kalau gue tuh paling nggak suka gini nebak. Udah pasti nih Iran udah pasti begini nih. Oh US udah pasti begini nih. Kita tahu dari mana? Ya kita teman si Trump bukan. Ya teman itu jujur gue nggak tahu sekarang Iran tuh supreme leadernya yang mana ya. Soalnya kemarin tuh awal kan yang pertama meninggal, yang kedua meninggal. Nah ini gue nggak tahu yang keberapa nih. Ya pokoknya itulah. Kita juga nggak kenal dia kan. Dan kita nggak tahu juga polisi mereka apa. Ya, gue paling malas kalau ngedengar ada orang-orang kayak udah pasti begini. Lu besok hidup atau enggaknya belum pasti, apalagi beginian. Begitu loh. Ya, kalau ada orang yang dengan deterministik ngomong udah pasti begini pasti begitu, hati-hati. You just simply don't know. Gitu. Ya. Tapi ya intinya itu, kita garis bawahi Jumat. Ya kalau kita mungkin kalau ini ngikutin jam US mungkin jadi kayak lebih ke Sabtu rasanya, ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat dulu economic calendar. Hari ini nggak ada apa-apa. Besok nih, ya. Siap-siap besok jam 10 pagi nih soalnya ya. Jadi remindernya harus hari ini ya. Kalau besok ya udah lewat. Gitu. Jadi siap-siap buat besok pagi jam 7. Jam 7 lagi. Jam 10 ya. Kita akan keluar BOJ interest rate decision, Bank of Japan ya. Nah, apakah dia akan sesuai dengan forecast atau tidak? We'll see. Nah, kadang-kadang gini loh. Bang, ini kan udah naik nih ya. Dari forecast kan berarti kan naik 0,25%. Udah pasti bakal bikin market A atau market B kan? Enggak juga, hati-hati. Kayak contoh kemarin CPI ya. CPI itu dia sesuai forecast, naik dan lumayan signifikan daripada sebelumnya ya. Nah, tapi saat dia sesuai forecast ternyata market tidak terlalu bergejolak. Begitu. Jadi ya biasanya gini nih. Rule of thumb-nya adalah kalau sampai berbeda signifikan dibandingkan dengan forecast, disitulah baru market ekstra bergejolak. Begitu. Ya.
Ya pokoknya jadi siap-siap aja. Besok jam 10 pagi akan ada interest rate decision dari Bank of Japan ya. Oke, selanjutnya kita akan geser lagi ke chart kita yang biasa. Ya sekarang berarti kan sudah terjawab nih. 64.064 USD berhasil menjadi support. Nah, apakah momentum ini akan terus berlanjut sampai ke 66.187? We'll see. Dan karena seperti ini terjadi pantulan, maka ada setup juga untuk futures. Tapi nanti kita bahas di belakang lah ya. Oke, weekly close-nya kita bisa di sini dia basically mantul di MA200. Nah, jadi buat yang mungkin bertanya-tanya gitu ya kemarin-kemarin, Bang, kalau misalkan kita bisa sampai minus 30% dari MA200, ngapain kita beli di MA200? Nah, karena bisa seperti ini ya. Nggak harus langsung 30%. Gitu. Jangan kita berpatok ke 2022. Oh, kena EMA 200 langsung jebol. Udah pasti kan minus 30% kayak Mbak Toshi bahas. Udah nih kalau gini kita nggak perlu di EMA 200. Nah, enggak. Faktanya tidak seperti itu ya, karena seperti kita sudah sering bahas sebelum-sebelumnya ya. Itu bisa saja kena EMA 200 naik. Begitu loh ya. Kayak di sini nih, kena EMA 200 minggu depannya ngepam 23,48%. Sekarang jujur ke diri sendiri. Kalau nggak beli di EMA 200, waktu dia ngepam, FOMO nggak? FOMO. Ya, jangan all in, nggak usah all in, ya, tapi mulai masuk, mulai cicil dengan peluru yang besar, begitu. Ya, kayak gue pribadi, sekitar nyaris 15%-an, ya, sekitar 15%-an, gue udah masuk di EMA 200. Ya, sekarang udah naik ya relatif udah cuan lah, begitu. Tapi baik lagi, gue juga selalu siap bahwa ya memang faktanya ini secara teori cycle juga, ini kemungkinan besar bukan bottom. Ya, sama seperti di Juni sini. Ini bottom bukan? Kalau mungkin lu nggak ngelihat sini, kerasanya udah nih bottom lah. Mau kemana lagi sih? Mau lebih dalam sedalam apa lagi? Ini, ya kan? Juni. Ya. Dan Juli yang kejamnya adalah dijadikan sebagai bait, begitu kan? Juni terjun, Julinya naik. Tuh kan, udah jelas nih bottom. Udah pasti bottom, udah pasti. Udah. Kita all in, ya. Taunya apa yang terjadi? Ya, ini memang satu bisa dibilang satu fenomena yang cukup sering terjadi di market, terutama di bear market ya. Ya, kalau di bull market kadang iya kadang enggak ya. Yaitu disebutnya tuh summer lull ya. Jadi pelemahan dalam masa-masa summer. Kenapa? Ya orang-orang lebih fokus pengen berlibur dan seterusnya ya. Ya kalau di luar tuh mereka lebih ini ya, work life balance-nya tuh lebih balance begitu. Kalau di kita kan enggak kesannya ya. Mau lagi musim summer kayak atau apa kayak tetap aja gitu kan ya. Tapi kalau di luar ya, summer tuh mereka lebih chill biasanya. Nah, itu makanya kenapa ada fenomena summer lull gitu kan. Nah, tetapi lucunya kalau di BTC di bear market summer lull itu kerasa banget di Juni. Ya, Julinya naik lagi sedikit tapi udahnya kebanting lagi. Begitu. Nah, jadi itu alasannya kenapa gue bilang udah mulai kena EMA 200 mulai di CA, udah. Itu aja. Apalagi kalau lagi di bawah dari EMA 200 weekly, udah di CA. Jangan aneh-aneh. Begitu. Karena kenapa? Ya, kalau sampai ternyata dia naik, kemungkinan FOMO. Begitu. Ya. Terus ada yang sempat tanya, Bang, udah Bang, boleh gak sih gue gak mau pusing, gue all in aja di EMA 200, dan ya kemarin dibilang udah all in ya, all in EMA 200, terus gue gak mau mikir minus 30 biarin. Boleh, itu gak masalah. Karena seperti yang gue sudah bilang, EMA 200 ini, statistically speaking, adalah satu tempat yang sangat bagus untuk kita di CA, untuk akumulasi. Begitu ya, bahkan untuk all in pun kalau lo mau lihat bukan tempat yang jelek begitu ya. Nah, tapi gue cuma mengingatkan satu, jangan sampai lo tiba-tiba andaikan nih ya kejadian nih statistiknya minus 30%, jangan tiba-tiba lo berpikir bang boleh nggak bang ya, gue kan kemarin all in ya sama 200, boleh nggak ya gue ini aja deh tutup dulu kayaknya bakal lebih rendah lagi. Nah, jangan itu jangan salah loh, itu banyak terjadi di 2022. Di 2022 tuh banyak yang sudah masuk di daerah sini nih. Waktu BTC mulai ke BSB ya. Dulu gue ingat banget soalnya dimakiin di masa-masa ini. Kenapa? Lagi naik seperti biasa di TCI bilang hati-hati ini resisten kuat. Ya, kita bisa kapitulasi lagi nih. Wah, nggak mungkin lah. Kita udah terlalu rendah nih di sini ya. 18.000 nggak mungkin lebih rendah lagi. Udah. Jangan ngasal ngomong, padahal nggak ngasal. Ini ada statistiknya minus 30% kan. Boom, kapitulasi akhir. Udah di situ semua muntah darah. Benci sekali dengan BTC, benci sekali dengan kripto. Ya, tapi ironisnya di masa-masa BTC paling dibenci, masa-masa BTC paling dihina-hina, justru itu adalah bottomnya. Itu ngakak banget.
ya. Dan itu pun terjadi mirip-mirip seperti di 2018. Di masa-masa ini tuh BTC lagi dimaki-maki, dibilang scam, dibilang ponzi begitu ya. Dulu gue pernah sempat ketemu, jadi ada kayak semacam visualisasi dari kapan banyak media massa tuh mengklaim BTC itu mati, Bitcoin is dead gitu ya. Jadi setiap kali ada judul yang Bitcoin is dead tuh kayak di archive lah gitu ya. Banyak itu di daerah-daerah situ, daerah-daerah kapitulasi akhir-akhir begitu. Nah, jadi ya lagi-lagi fakta data statistik begitu ya. Dan ya tinggal ujung-ujungnya kalau lu pakai tiga hal itu gitu ya, nggak akan terlalu jauh sekali dari fakta. Ya bukan dari fakta, dari kenyataan nanti di depan seperti apa. Nggak jauh-jauh. Gitu. Ya kalau lo terima tiga hal itu. Ya udah begitu sih. Ya jadi please jangan nebak-nebak. Ya makanya kenapa di TCI kita tuh selalu punya minimal ada 3 jenis skenario. Skenario bullish, skenario yang mungkin netral, yang lebih kayak ke sideways, dan skenario bearish. Begitu. Bahkan kadang-kadang kayak contoh kemarin tuh skenario bearishnya aja ada 3 jenis. Ya, 3 level kepedasan begitu kan. Yang kejadian yang mana? Level paling pedas. Wah, gila ya. Memang sesuai dengan masa-masa geopolitik sekarang sangat pedas begitu ya. Ya tapi baik lagi, gua nggak nebak mana yang bakal harus terjadi ini. Enggak. Gua bahas mana yang probability paling besar ya. Ya lucunya yang paling pedas juga kan gitu ya. Yang kejadiannya ya lagi-lagi fakta data statistik ya. Ya tapi gua nggak bilang, bahkan dengan fakta data statistik pun gue nggak berani mengklaim bahwa ini yang pasti terjadi. Kenapa ya? Karena kita nggak tahu. Kita cuma tahu probability mana yang paling besar. That's it. Gitu kan. Ya tapi begini, I get it. Kadang-kadang pembicaraan seperti ini ya, kita bahas skenario, kita bahas probability, itu nggak semua orang mudeng, nggak semua orang ngerti, dan nggak semua orang mau ngerti. Banyak orang yang lebih prefer, udahlah jangan banyak bacot loh ya. Gue mau masuk ke market, masuk sekarang atau enggak gitu kan. Banyak yang seperti itu. Ya udah, tinggalkan channel ini, karena channel ini bukan ngomongin lihat masa depan begitu. Channel ini melihat probability mana yang paling besar yang bisa terjadi dari data yang terulang-ulang, atau lebih tepatnya jangan terulang lah, yang berirama begitu. Ya udahlah bang, bilang aja ulang loh, faktanya bukan terulang loh, fakta tuh berirama karena nggak sama persis. Lu mau bilang ini sama persis kayak di sini? Enggak kan? Ya kan? Sini apa sama persis seperti di sini? Enggak. Cuman ada irama. Juli drop di sini Juli ya. Bukan Juli, Juni drop. Juli ngapain? Naik ya. Terjadi juga nggak di sini? Terjadi. Juni drop, Juli naik. Tapi apakah di tempat yang sama? Tidak. Tapi iramanya sama? Sama. Atau lebih tepatnya iramanya mirip-mirip. Gitu. Nah kita manfaatkan itu. Kita manfaatkan statistik itu. Gitu ya. Dan ya kalau lo perhatiin berapa banyak sih sebenarnya orang-orang tuh yang dalam tanda kutip tertipu dengan pidato-pidato yang wow, fiery, bersemangat begitu ya. Rata-rata diktator-diktator itu punya kehebatan itu ya. Oral apa disebut technically speaking ya. Ya inilah talenta dalam berbicara begitu ya. Berbicara yang kadang-kadang mungkin ya kurang jujur begitu ya. Wah, kita bersama akan naik, kita akan sama-sama cuan. Taunya cuan kagak. Nah gitu ya, sama mungkin dengan dukun. Kalau gua nggak suka ngomong ayo kita bersama beli di sini, padahal dengan statistik kuat pun gua nggak mau ngomong ayo kita bersama beli di sini terus pakai retorika bullshit kayak saya sudah lama sekali di market, saya pasti benar. Enggak, bisa saja probability paling kuat saja bisa saja tidak terjadi, apalagi cuma gua orang biasa begitu ya tapi baik lagi lah. Yang penting gue sih buat orang-orang yang nggak mau ya sudah, gue nggak pikirin. Di sini buat orang-orang yang mau saja. Dan toh almost every day gue jabarkan kenapa gue punya pemikiran A, B, C gitu kan. Ya, lu nggak akan bingung kenapa gue berpikir, kenapa Bang Toshi berpikir bearish ya? Kenapa Bang Toshi berpikir kita waktu bahkan lagi ngepump kayak begini pun Bang Toshi sih tetap bilang kita akan ke EMA 200 kemungkinan besarnya. Ya kenapa ya? Karena ada datanya begitu kan. Ada bear market nggak ke EMA 200? Dulu diperdebatkan loh sebelum kena. Sekarang aja orang kayak EMA 200 tuh kayak hal yang normal. Ada yang sempat ngomong, bang tuh ya orang-orang lain tuh ya yang sebelumnya bilang katanya udah bull. Sekarang ngomongin EMA 200. Iya. Kenapa? Ya karena mereka antara dua. Satu, nggak tahu. Ya, memang nggak tahu aja gitu. Mereka cuma pokoknya ngelihat sekarang. Mereka nggak ngelihat bear market sebelumnya kemana begitu. Jadi mereka cuma asal ngomong aja. Atau yang kedua,
ya tidak sesuai dengan bisnis plan mereka. Siapa yang bisa jualan kelas, siapa yang bisa jualan altcoin kalau lagi masa-masa bear market, begitu kan? Nah, lo harus pikir gitu ya. Harus pikir apa intention setiap orang-orang, apa insentif mereka. Nah, insentif mereka kadang-kadang tidak sejalan dengan insentif lu. Nah, lu harus mikir di situ, hati-hati. Gitu. Ya. Nah, dah gitu aja sih. Oke. Kita balik lagi ke mana nih ya? Kita kan udah kita bahas tadi ya si US Iran, economic calendar. Ya reminder lagi sekali lagi besok ya jam 10 pagi kita akan keluar interest rate decision dari Bank of Japan. Lu sekarang paling cuma di XY lah, di XY sama BTC. Di XY melemah. Dia open literally langsung di bawah sini ya. Dia open tuh di angka 99,536 ya. Ya mungkin baik lagi gara-gara urusan ini mungkin nih apalagi ya soalnya ya. Nah, ya sudah tinggal kita lihat apakah dia akan bisa bertahan di atas dari EMA 200 atau tidak ya. Oh and by the way ini ya, kemarin sempat ada yang nge-point out, gue lupa di Mei ya. Gue sempat mau bahas cuma lupa terus nih ya karena banyak urusan lain dibahas ya. Sekarang kita basically udah nggak ada kayak efek ini, udah nggak ada efek gap karena sekarang walaupun weekend pun tetap masih jalan begitu, which is jujurnya ini enak juga sih ya. Jadi kita benar-benar 7 hari begitu ya. Jadi kalau mungkin ada nanya, bang apakah nggak akan ada gap lagi? Kemungkinan besar enggak, bisa aja ada ya kalau misalkan jam tertentu dia mati begitu ya, bisa aja ada gap, tapi in general nggak akan serapih di kalau Sabtu Minggu gerak signifikan pasti gap. Nah udah nggak kayak gitu ya. Oke, beres kayaknya ya. Ya udah, sekarang mungkin harus kita paling perhatikan seperti yang tadi gue ngomong di depan, EMA 20 dan mungkin struktur resisten di angka 66.187. Kita lihat apakah dua resisten ini akan mereject BTC atau tidak. Struktur jelas masih bullish ya. Dia membuat high, higher low, and then higher high ya. Nah, tinggal pertanyaannya kalau sampai dia terbentuk lagi low, apakah itu akan menjadi suatu higher low atau tidak gitu ya. Sip. Kita tinggal masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan yang sponsor kita pada hari ini. Please brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam asset class. Yes, aset class, nggak hanya kripto ya, tapi tetap kripto masih menjadi yang paling utamanya. Dengan adanya Bybit TradFi Trading, kita bisa juga trade forex, metal, oils, indices, stocks, dan banyak lagi. Jadi buat lo nih yang mungkin ngerasa, aduh di masa-masa seperti ini kayaknya boleh nih pengen nyoba aset kelas lain. Nah, boleh pertimbangkan untuk menggunakan Bybit TradFi Trading ya. Tetapi buat lo yang nyaman di kripto, tenang ya. Semua tools sudah disediakan oleh Bybit ya. Mulai dari yang paling simple, lo pengen trade spot ya bisa. Lo mau trade futures bisa ya. Dan di sini juga lo bisa settle-nya di USDT maupun USDC. Dan buat toolsnya sendiri ya lengkap, mulai dari copy trading ya, lalu juga di sini ada Trade GPT ya, di mana lo bisa trade menggunakan AI, trading bots ya, dan juga bahkan buat lo yang mungkin ngerasa aduh bang, gue belum pede nih bang trading futures, gue pengen latihan dulu ya, lo juga bisa pakai demo trading di sini. Jadi sangat lengkap sekali ya. Dan jangan lupa juga ya berbagai macam reward yang lo bisa dapatkan ya. Mulai dari welcome gifts, lalu event-event tertentu ya, silakan lo bisa pilih dan setiap bulannya mungkin bisa ada yang baru-baru lagi juga ya. Dan juga ya di sini lo bisa juga belajar berbagai macam hal mengenai kripto dan bahkan lo bisa earn sampai 20 USD at least for now ya. Nanti kedepannya mungkin ada event-event lain. Sip. Jadi buat lo yang tertarik untuk menggunakan Bybit, pertimbangkan untuk menggunakan link referral di bawah dan mulai trade di Bybit. Sekarang kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa lihat di sini kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 64.000 lebih 64 USD sebagai support. Artinya kita bisa limit posisi long di sini nih ya. Jadi apabila terjadi retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP kita bisa di angka 66.187 atau di MA20. Untuk spotnya, balik lagi, lu mau DCA di sini boleh kalau BTC, tidak masalah ya. Tetapi kalau buat lo yang misalkan, bang, gua sih udah pakai plan yang waktu itu bang, jadi gua udah DCA signifikan gede nih bang di sini. Lu kan bilang 15%, nah lalu tinggal isi sendiri lu berapa. Oh gua udah 50% atau berapa. Nah itu lu mungkin boleh skip DCA sekarang, begitu. Tapi baik lagi itu optional ya. Jadi buat yang ngikutin plan itu, ya stick to the plan. Plannya apa?
Ya, di EMA 200 stasiun pertama. Stasiun kedua adalah minus 15%, itu di sekitar 52.500. Dan yang terakhir minus 30% di angka 43.397. Tapi kalau gue pribadi akan naikin ke 44.000 supaya lebih konservatif sedikit lah biar nggak mepet 30%. Begitu. Ya. Nah, ya udah. Gitu kan, simple sebenarnya ya. Next, Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini nah, ini buat yang kemarin memutuskan untuk tutup dulu posisi, kita kan bahas ya. Ini ada kemungkinan bisa ada gejolak lagi nih gara-gara si Trump sama Iran nih ya. Nah, buat lo yang udah tutup berarti udah aman kemarin ya. Karena sebenarnya kita ada short dari tanggal 12 Juni kan. Nah, tapi tanggal 13-nya ya masih ke reject tapi mandek-mandek gitulah ya. Nah, buat lo yang udah tutup ya udah berarti sudah aman. Sekarang permasalahannya daily close udah di atas. Jadi buat lo yang agresif yang kemarin berharap ke sini sayangnya kena cut loss. Tapi sebenarnya bukan salah ya. Bukan berarti waduh, berarti yang bener nih yang konservatif ya yang tutup dulu, ya nggak juga ya. Lu ngikutin SOP lu masing-masing. Nah, kalau gue pribadi kemarin merasa bahwa ini resikonya terlalu gede karena ya ini ada potensi bisa bergejolak market dan lebih relatif ke bisa membuat naik. Begitu, makanya kalau gue sih ya putuskan untuk udah deh tutup aja deh ya. Kita udah kasih 3 hari dan sepertinya ya nggak ada tanda-tanda drop, malah kalau kita lihat BTC dia udah membuat high lagi kan. Jadi ya gue putuskan untuk tutup begitu ya. Sip. Selanjutnya ya belum ada setup lagi ya. Untuk spot juga belum ada. Sekarang kita tinggal masuk ke wejangan. Walaupun wejangan mostly udah di depan lah ya. Nah, jadi untuk wejangan, gue akan ingatkan sekali lagi ya. Gue kemarin ngeliat sempat ada komen, wah ya urusan ya apa namanya, ya itulah. Oh kalau gue sih lebih prefer ini ya, nggak terserah, monggo, boleh-boleh saya. Lu mau prefer siapa dan lain-lain. Yang penting preference lu itu fakta data statistik. Nah itu aja. Ya, baik lagi, gue pribadi nggak tahu siapa aja ngomongin kripto di Indonesia dan gue pribadi juga tidak terlalu suka mendengarkan yang di Indo gitu jujurnya ya. Di luar pun nggak apa kasarnya content creator yang ngebahas tentang kripto pun gue relatif sedikit yang gue dengerin begitu. Yang paling cukup sering gue denger tuh cuma si Benjamin Cowen begitu, karena dia pure data. Wah, karena memang dia orang matematika, jadi semua data chart semua. Nah rata-rata orang Indo nggak terus suka nonton itu karena ya mungkin jereng matanya gitu yang ngeliat data terus. Tapi kalau gue suka yang kayak gitu. Nah apapun itu, jadi baik lagi gue nggak tahu kadang-kadang siapa ngomong apa dan apa stance-nya dan siapa tuh stance-nya apa. Tapi yang penting yang penting adalah orang yang lu dengar itu memberikan lu alasan yang jelas nggak kenapa dia berpikir A, B, C begitu, atau cuma udah saya tuh lebih ngerti daripada Anda. Nah kalau udah kayak gitu tinggalin. Siapapun yang ngomong seperti itu, udah Anda siapa? Saya yang mengerti, saya master ini. Wah, kalau saya lebih master daripada Anda, udah tinggalin. Karena itu bullshit kalau menurut gua ya. Kalau dia malah kayak kesal saat orang bertanya, "Kenapa, Bang? Lu bisa berpikir begini?" Wah, itu menurut gua permasalahan ego atau apa yang kedua ya dia cuma nebak. Gitu. Ya, kayak masukin loh. Semua pembahasan di TCI. Contoh, waktu kita di sini ini kan kita kayak orang gila. Kita bilang, "Enggak, ini hanya suatu lower high ya. Hanya suatu lower high." Kenapa? Ya karena datanya menunjukkan bahwa ya lihat sendiri. Lower high nggak nih? Nih udah reclaim dua-duanya, lower high nggak? Lower high. Ya, ini lower high dan seterusnya, gitu kan? Nah, jadi waktu ternyata drop ya nggak kaget, gitu kan? Ya. Nah, jadi apa namanya? Ada penjelasannya, gitu. Dan kayak contoh EMA 200, statistik di daily nih EMA 200 di bear market itu ternyata sangat kuat, gitu kan? Nih EMA 200 lagi. Nah, jadi ada penjelasannya kenapa gue ngomong A, kenapa gue ngomong B. Gitu. Intinya seperti itu aja. Kalau ada content creator ke influencer ke apapun namanya, walaupun jujurnya gue pribadi nggak terlalu suka disebut sebagai influencer gitu kan, karena konotasinya negatif loh gue rasa ya. Anggap aja kalau gue sih gue lebih suka dibilang edukator ya, karena gue educate kan. Lah ini edukasi kan, gue nggak asal cocot doang gitu kan, gue ngasih lihat datanya gitu kan. Dan gue pun nggak ngomong pasti, gue ngomong secara probability lebih besar A, B, C begitu kan ya. Nah pokoknya apapun yang lu tonton, content creator siapa kayak, ya lu balik lagi aja tanya ke diri lu sendiri, apakah ya pembahasannya itu fakta data statistik. Dan kalau sampai lu bingung kenapa misalkan nih orang punya stance A, misalkan stance bearish gitu ya. Nah kalau ditanya dia jadi tersinggung,
Ya, tapi tanyanya baik-baik ya, jangan bangke, kenapa lu berpikir begini ya? Kalau gitu orang mungkin bisa kesel. Tapi kalau tanya baik-baik dan kasarnya, Anda tidak percaya saya? Wah, itu bad. Kalau seperti itu, siapapun itu. Dan gue jujur, gue nggak tahu siapa yang begitu, gue nggak tahu juga siapa yang pakai fakta data statistik. Gitu, karena gue rasa kadang-kadang gitu ya, kita lebih baik langsung aja lihat source-nya. Source-nya kan sini nih, langsung si datanya sendiri, gitu kan. Dan kita langsung lihat datanya, ya udah, kita jadi nggak sway dengan pendapat, dengan ya kasarnya kalau pendapat kan jadi kadang-kadang bisa kecampur dengan subjektivitas kita kan, begitu ya. Ya udah gitu aja ya, yang penting fakta data statistik dan ya mau berdiskusi orangnya, kalau dia mau berdiskusi gitu ya bagus gitu. Tapi kalau enggak satu arah, komando, garis komando, hati-hati, kita bukan di militer di sini ya. Kita di sini yang menjadi guide kita adalah data, statistics, begitu. Kita ambil yang paling besar probability-nya. Ya, ngambil yang paling besar probability aja masih bisa kacau kan, masih bisa aja kena anomali, begitu. Tapi ya baik lagi, lu mentok-mentoknya kena anomali kalau ngikutin probability. Kalau lu ngikutin perasaan, ya kena di sini. All in 80.000 gitu kan. Ya. Kayak dulu nih di sini nih. Ya, statistik kan 15 mentok-mentok 30% dari EMA 200 kan. Kemana? Yang 15.000. Kita beli di mana? TCI. Di sini. Bukan karena Toshi hebat, enggak, karena statistiknya kuat di situ 15.000. Begitu kan? Ya. Buat yang nebak ke 10.000 kena nggak? Enggak. Buat yang nebak ke 4.000 kena nggak? Enggak. Buat yang nebak ke 0 tuh dulu siapa namanya tuh ya? Yang BTC akan ke 0 ya. Kena enggak. Kenapa? Karena nggak ada statistiknya. Bukannya nggak bisa ya, tapi nggak ada statistiknya. Yang nggak kuat, gitu kan? Ya. Nah, kita harus berpikirnya seperti itu. Ya. Kalau nggak ketipu lagi. Ya. Oke, gitu aja. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.